rekamnya kegiatan ini bagi teman yang ada terputus-putus jaringan, nanti bisa diulang kembali. Oke, dan bagi yang terlambat juga bisa nanti memutar ulang dari awal. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, di Vicon kita yang hari pertama kita melakukan 2 video conference. Pertama membahas topik tentang konsep pengukuran, penilaian dan evaluasi, dan saya tambahkan tes. Alhamdulillah berjalan lancar. Siangnya kita membahas tentang evaluasi dalam kurikulum merdeka. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah kita bahas. Nah, ada hal-hal yang masih kabur bisa Bapak Ibu baca di modul. Dan hari ini kita akan mencoba video conference membahas 2 modul berikutnya di kegiatan belajar 3 dan 4. Di kegiatan belajar 3 topiknya tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Sedangkan pada kegiatan belajar 4 adalah asesmen nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang-buang waktu, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran dari materi kita ini. Kalau di kegiatan belajar 1 itu yang paling dasar, memberikan pengalaman, pemahaman bagi kita apa sebenarnya itu pengukuran dari hasil tes yang kita lakukan, dari penilaian, dari pengukuran itu kita memberikan penilaian apakah baik buruk. Kalau seandainya baik berarti kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran bahwa pembelajaran kita sudah berhasil. Kemudian apa saja yang kita ukur, ada segi kognitif, segi afektif, dan segi psikomotorik. Kognitif itu daya pikir yang membuat kita dari tidak tahu pada tahu, karena itulah tujuan pendidikan kita dari menurut taksonomi Bloom. Kita ajar anak dari tak tahu menjadi tahu, dari sedikit tahu menjadi banyak tahu, bisa menerapkan, bisa menganalisis, bisa mensintesis, dan bisa mengkreasi. Kemudian dari afektif, dari tidak mau menjadi mau, dan terbiasa melakukan, dan sehingga terbiasa dan menjadi budaya sehingga tak terlupakan. Seperti orang seperti orang merokok itu, kalau kita merokok, awalnya kita tak mau merokok, benci merokok, tetapi awal-awal diajar-ajar oleh teman. Apa kata teman? Kamu laki-laki merokok lah, kalau tidak merokok cewek itu kan. Jadi akhirnya terpaksa. Pertama kali merokok, susah, pahit, nggak enak, karena dipaksa. Tapi karena udah sering dipaksa, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi enak. Karena udah enak, akhirnya tak bisa ditinggalkan lagi. Akhirnya menjadi candu. Begitu juga bagi siswi perempuan, awalnya teman SD mungkin dari kecil tidak pakai jilbab. Tadi mula-mula merasa dipaksa oleh orang tua pakai jilbab, oleh keadaan temannya. Sudah itu sudah terbiasa, sudah mulai awal terpaksa, dipaksa, terbiasa. Setelah terbiasa menjadi budaya, setelah budaya tak bisa ditinggalkan lagi. Sekarang kalau pergi sekolah kalau tak pakai jilbab jadi tak enak. Gitu dia. Jadi inilah dari afeksi. Cuma yang perlu digarisbawahi, banyak orang, ini pengalaman saya tanya kepada guru-guru, banyak yang salah paham ya, entah dari mana mendapatkan pemahaman bahwa afektif itu menurut dia akhlak. Padahal afektif itu bukan akhlak. Afektif itu adalah hati. Keinginan untuk berbuat, keinginan untuk berakhlak. Kalau sudah berlaku tiap hari itu jadi akhlak. Keinginan itulah yang kita tanamkan di dalam kelas. Ya, keinginan. Bagaimana cara membuat anak ingin, seperti kemarin saya contohkan, anak yang tak ingin, tak mau, tak tertarik atau takut
malu, grogi untuk memandikan mayat. Akhirnya kita dengan cara kita akhirnya mau berubah dari tak mau menjadi mau. Okay? Itulah yang kita berikan. Akhirnya anak mau dan tertarik kepada materi yang kita ajarkan. Okay. Tunggu Bapak Ibu, ada hal yang sangat perlu. Ya, maaf, sampai di mana tadi? Anak mau tidak mau itu afektif ya. Afektif dari tidak mau menjadi mau, oke. Setelah mau menjadi terbiasa, akhirnya bisa mengelola sendiri. Nah, itulah afektif itu bukan akhlak, tetapi keinginan untuk berakhlak. Nah, itu dia kemauan. Yang satu lagi dari taksonomi Bloom adalah psikomotor. Psikomotor adalah gerak fisik, gerak otot. Jadi kerja otak, kerja hati, dan kerja otot. Itu kemarin yang kita bahas. Dalam mengevaluasi kita harus bisa apa yang kita evaluasi. Pengetahuannya kah, sikapnya kah, atau keterampilannya. Bagaimana cara membuatnya, apakah berbentuk objektif, betul salah, atau pilihan ganda, atau mengisi titik-titik, atau menjodohkan, atau esai. Ya. Sedangkan afektif itu tidak bisa berbentuk nilai objektif, tapi itu berbentuk wawancara, observasi, ya kan, angket. Ya. Sedangkan keterampilan tidak bisa dengan tes benar salah, tapi dengan tes perbuatan, disuruh dia. Beranjak ke modul kegiatan belajar 2, yaitu asesmen dalam evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, kita sudah melihat beberapa kata kunci bahwa asesmen as learning itu adalah asesmen itu kalau dulu orang mengajar, selesai mengajar dites. Nah, sekarang tidak. Penilaian itu, tes itu menyatu di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi asesmen itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Belajar sambil dinilai. Harus kita lakukan di kurikulum, menunggu selesai belajar baru dinilai. Nah, begitu saat belajar itu juga kita nilai. Jadi asesmen as learning. Penilaian itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini yang perlu nih kita ubah. Makanya guru-guru yang walaupun udah tamat PAI ya, dulu waktu PAI kita itu kan belajar juga asesmen itu memang kita ajar di akhirnya asesmen penilaian. Sekarang berubah. Nah, ini yang perlu. Memang caranya tentu kita belum tahu karena kita tak terbiasa. Tapi mudah-mudahan kalau sudah kita tahu konsepnya, pada saat belajar saat itu dinilai juga. Kayak orang naik sepeda. Belajar naik sepeda, ada adik, "Bang, ajar sepeda. Ayo sini, pegang stangnya." Wah, dipegangnya stang. "Oh, enggak begitu, pegang stangnya begini." Ya, itu sambil belajar langsung dinilai, langsung ditunjukkan. Nah, itu dia. Jadi memang anak kecil saat kita ajar memang seperti itu dia. Saat diajar langsung kita evaluasi juga. Contoh anak dalam belajar bahasa ibu ya, anak bilang, "Ma, atan ma." Nah, terus kata, "Oh, makan." Nah, dia salah menyebut atan. Mak tidak, "Oh, anak mau atan." Nah, mak tidak menyebut atan, tapi mak mau makan ya, dibenarkan. Pada saat itu dia sudah dievaluasi. "Ma, num ma."
Oh, adik minum. Si anak minum. Tadi minum saya dengar kok mama juga minum apa tuh? Ya kan? Oh, minum. Kita benarkan. Nah, itu artinya proses pembelajaran langsung, proses penilaian langsung pada saat belajar sekali. Gitu. Kemudian assessment as learning, assessment for learning. Assessment for learning itu kita menilai untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Apakah pembelajarannya itu berhasil atau tidak, gitu. Bagaimana, menyenangkan atau membosankan atau membuat stres. Kan ada juga itu guru begitu dia masuk siswa udah takut duluan. Harus kita nilai ya, apakah pengajaran kita itu membuat stres atau menyenangkan. Jadi assessment for learning, menilai untuk pembelajaran. Pembelajaran itu kita nilai. Kita mengevaluasi bukan hanya cara hasil belajar siswa yang kita nilai, tapi cara mengajar kita juga dinilai. Assessment for learning. Ini yang dulu jarang dilakukan oleh guru. Guru biasanya hanya menilai hasil belajar siswa. Jarang guru menilai cara mengajar dia. Wah. Dia contoh guru mengajar, kalau dalam bahasa Arabnya ada guru mengatakan, anak-anak sekalian, kalian dengarkan baik-baik ya. Ini bahasa Arab ini susah nih anak-anak sekalian. Nanti kalau merah nilai kalian tidak naik. Bahasanya bagus, indah, tetapi gara-gara guru mengatakan begitu, apa yang timbul dalam betul? Wah, gawat, bahasa Arab sulit. Dengan mengatakan begitu, akhirnya anak trauma, takut. Gawat bahasa Arab. Lagi menghafal wahuma, hum, yahuma, hunna, gitu kan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Apa dia bilang? Kalian hafal ya, kalau tidak hafal, gagal kalian nanti. Maksud guru itu bagus, tapi dengan mengatakan seperti itu timbul trauma. Akhirnya menganggap bahasa Arab itu sulit. Padahal anak kecil belajar bahasa ibunya sambil ketawa-ketawa, sambil main-main. Gitu. Nah, kalau salah dia tidak dihukum, tapi dibenarkan. Contoh, si anak kecil, umpama Yudi, bawa sendok sini nak. Dia lari-lari, diambilnya, dibawanya garpu. Ini mak, gitu mak. Ini bukan sendok, ini garpu, salah, ambil lagi. Hehehe, dia lari. Wah, salah, kena hukuman tapi dia gembira. Itu cara anak belajar. Gitu. Itu dia kurikulum merdeka, konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, asesmen di akhir pembelajaran. Oke. Jadi asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk menilai pembelajaran, dan asesmen di akhir pembelajaran. Itulah yang dikatakan tes sumatif. Tes formatif di akhir setiap tatap muka, sumatif di akhir semester. Nah, seperti kemarin kita begitu selesai tatap muka ada tes formatif. Nah, debriefing yang saya berikan itu tes formatif. Saya selalu setiap kali kuliah saya berikan debriefing kepada siswa saya. Nah, itu kesimpulan kecil dari KB1 ke B2. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita segera berpindah ke kegiatan belajar 3 dan 4. Yang 3 dulu kita lihat intisarinya adalah pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Oke. Seperti kita lihat, capaian pembelajarannya adalah bentar ya. Oke. Oke. Ini saat saya menjelaskan ini, Bapak Ibu boleh ditutup videonya dulu. Nah, tutup videonya, dengar audio saja. Oke. Bapak Ibu sekalian, kegiatan belajar 3 ini mari kita lihat.
apa yang diinginkan, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Bapak Ibu setelah membaca modul ini bukan setelah mengikuti video konferen ya, setelah Bapak Ibu membaca, kapanpun Anda baca, malam tadi, besok, atau kapan, diharapkan Bapak Ibu bisa mengevaluasi masukan, mengevaluasi proses pembelajaran, mengevaluasi hasil, jadi produk, input, proses, dan produk. Jadi kita mau mengajarkan satu topik bahasan. Nah, begitu mulai anak masuk. Nah, apa sih ilmu yang dibawa anak masuk di dalam kelas sebelum kita membahas ini? Maka kita adakan pretest. Apa guna pretest? Untuk mengukur input. Berapa banyak ilmu yang dibawa masuk oleh anak ke dalam kelas sebelum kita ajarkan. Nah, kemudian mengevaluasi proses. Apakah prosesnya berjalan lancar, membuat anak paham, menyenangkan, metodenya. Kemudian hasilnya, produknya, sejauh mana bertambah pengetahuan anak. 3 itu. Input, proses, produk. Apa cakupannya? Yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang 3 itu kan daya olah pikir, daya rasa hati, dan daya kreasi otot. Bagaimana? Dengan menerapkan asesmen otentik. Nah, jadi asesmennya yang asli. Bukan icak-icak, bukan yang terlalu abstrak ya, tapi yang benar-benar otentik. Ya, kalau kita mengukur kemampuan matematika, memang kita suruh, kita ambil benda 2, kita ambil kue umpamanya 2 buah, gitu, umpama kita. Ya. Nah, coba ini kue 1, ini 1 lagi. Berapa kue? 1 kue ditambah 1 kue. Ini otentik ini. Oh 2 Pak, betul. 1 tambah 1, 2. Nah, tapi kalau hanya 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu belum otentik. Itu masih konsep. Kami dulu waktu di SD kami membawa potongan lidi sepanjang seginilah, 10 cm. 10 buah lidi masuk ke dalam 1. Kata Pak Guru, diambil lidi 2. 1 lidi ditambah 1 lidi sama dengan 2 lidi. Nah, jadi kita ambil umpamanya 1 pena ditambah 1 pena sama dengan 2 pena. Nah, kan? 2 pena ditambah 1 pena sama dengan 3 pena. Nah, kan gitu. Nah, sekarang yang otentiknya kan ada kali-kali itu kalau negatif ditambah negatif, apa hasilnya? Pak Kumeri masih ingat? Negatif tambah negatif apa hasilnya Pak Kumeri? Positif, Pak. Positif. Pak Ismail bisa dicontohkan Pak Ismail? Negatif tambah negatif itu menjadi positif. Negatif 1 gimana tadi Pak? Negatif ditambah negatif kata Pak Kumeri kan positif. Contohnya kayak apa coba? Ya. Yang real, yang otentik ya, bukan konsep tapi yang betul-betul. Kalau ini betul pena, ini tambah pena cuma 1 warna merah, 1 warna biru. Betul ini otentik ini. 1 buah pena tambah 1 pena, 2 pena. Nah, cuma realnya 1 pena merah ditambah 1 pena hijau menjadi bukan 2 pena merah, bukan 2 pena hijau, tapi menjadi 2 buah pena yang terdiri dari 1 hijau, 1. Nah, itu otentik tuh realnya. Nah, sekarang negatif tambah negatif jadi positif. Yang otentiknya kayak apa? Negatif tambah negatif. Tambah negatif. Ya, jadi positif. Sehingga ini yang otentik, yang benar. Hah? Pak Is, coba Is. Bapak Ibu yang lain berpikir ya, nanti saya tunjuk, saya panggil namanya. Ya, kalau Pak Nasril mau coba, Pak Nasril, silakan Pak Nasril. Nah, Pak Nasril. Ntar Pak Is, ya, Pak Nasril mau coba. 1 orang takut tambah 1 orang takut, 2 orang berani, Pak. Iya.
Kalau tengah malam pulang dari masjid hari tengah bulan puasa ya, pulang dari tadarus jauh tuh masjid melewati kuburan. Satu orang, tapi ada orang takut, jadi berani. Nah, mantap tuh Pak Nasril. Oke. Nah, kalau saya contohkan lagi, gila itu positif dan negatif? Negatif, Pak. Negatif. Tambah dengan negatif satu lagi, tidak gila. Positif. Itu real, itu yang otentik gitu ya. Inilah kurikulum yang ini asesmen yang otentik, membuat anak berpikir. Jadi di dalam kurikulum Merdeka kami yang penting kemampuan literasi membaca, literasi numerik berhitung itu memang betul, jangan sampai salah hitung. Nih. Kalau satu ekor harimau ditambah satu ekor harimau menjadi 2 ekor harimau. Ya. Satu ekor kambing ditambah satu ekor kambing, 2 ekor kambing. Tapi satu ekor kambing di dalam kandang ditambah dimasukkan ke dalam kandang lagi 1 ekor harimau. Apa jadinya? 1 ekor harimau. Nah, itu dia yang asesmen otentik itu. Logis, membuat kemampuan literasi membaca alam, kemampuan literasi menghitung numeral. Itu bukan 2. 1 ekor kambing tambah 1 ekor harimau bukan 2 ekor. 1 ekor. Karena kambing habis dimakan oleh harimau. Ya, itu kemampuan inilah yang diminta oleh kurikulum Merdeka diajarkan pada anak kita. Bukan menghafal apa 1 kali 1, 1 tambah 1. Itu menghafal, tidak real, tidak otentik. Coba direalkan. Ya, ini seperti itu. Ada orang mengatakan 1 tambah 1, 11. Betul tuh Bu Rosita? Kalau dari penulisan bisa jadi betul Pak, tapi kalau di dalam bentuk penjumlahan itu kalau menurut saya salah. Kalau secara literasi benar kan? Secara tulis berapa tuh? 11. 1 tambah 1, 11. Benar. Itu yang diajarkan pada siswa. Nah, cara menghafal nomor telepon. Saya coba ya, saya sebutkan nomor telepon saya. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa hafal cepat? Kan nomor HP itu kan ada 12 angka ya. Ada 11. Saya sebutkan ya, siap? Jangan dicatat ya, jangan catat, didengarkan, diproses, disimpan. Jadi menghafal itu dengar dari telinga kiri, diproses di otak, simpan di dalam. Begitu dipanggil bisa. Tapi harus ada metode menghafalnya. Mari saya sebutkan nomor saya secara lambat. Siapa yang bisa cepat? Nomor HP saya, nomor WA ya juga sama. 0813 7881 5081. 0813 7881 5081. Oke, Bu Siti Kamila 100, mantap. Bagaimana cara Ibu bisa menghafal secepat? Ada 12 angka, kok Ibu bisa cepat menghafalnya? Caranya mendengarkan, menyimak, lalu menyebutkan. Oke. Yang Ibu simak itu 12 angka atau berapa? Saya Di belakang. kayaknya 12 Pak. 4. Nah. Oke. Bu Titin, bagaimana Ibu menyerapnya tadi? 12 angka atau hanya beberapa kelompok? Kalau saya dari 7881 5081 yang 5081 sudah 5081 ujungnya dulu. Baru 78-nya.
5081 baru 7881 baru 0813-nya. 0813 udah hafal, Pak. Udah Oh, biasa. nah ini dia. 0813, 082 tak perlu dihafal lagi. Iya. 0813 itu tak perlu dihafal lagi. Iya. Itu Telkomsel. Ingat aja. Iya. Telkomsel 0813. Nah, berarti tinggal yang dihafal 7881 5081. Iya. Itu kan 7881 5081 itu 8 angka. Apakah Bapak Ibu menghafalnya 8 angka atau tidak? 7150 aja, Pak. Yang 8 tuh masih apa? Diingatkan berarti ada 8, ada 38, ya. Ada 38. Itu diingat. Kalau saya ingat cuma dari ujungnya Pak 581 5081. 81. Bagus. Berarti kan Ibu, Bapak masing-masing punya cara sendiri untuk meningkatkan kemampuan literasi matematik. Literasi numeral, cara menghafal bilangan. Nah, padahal saya tunjukkan. Dari 12 angka itu sebenarnya hanya 3 yang perlu dihafal. Pertama, Telkomsel 0813 itu 4 angka. 0813. Itu cuma satu nih, berapa? 0813. Satu. Yang kedua 7881 itu cuma satu. Berapa? Ya. 7881. Tujuhnya. 7 Ujungnya. 7881. Satu lagi 5081. Udah. Berarti cuma 3 yang dihafal. 0813 7881 5081. itu cara kita menyingkat untuk nomor yang panjang untuk menghafal. Jadi tidak perlu 12 angka kita hafal. Begitulah. Jadi kemampuan yang seperti itulah yang kita ajarkan, asesmennya juga yang otentik seperti itu. Nah, ada juga ini karena kita sudah dewasa semua, tidak apa-apa saya contohkan ada hitung-hitungan. Ayah kita dan ibu kita 1 tambah 1 setelah mereka kawin nikah kita bertambah lahir kita. Jadi 1 tambah 1 bukan 2 tapi 93. nah, bisa 1 3. tambah 1 3. Nah, itu otentik. Tapi harus ada logisnya. Iya. Kalau Bapak Ibu nonton film India, itu dalam film India selalu ada anak muda dan penjahat. Penjahat itu berkelahi dengan anak muda sampai 3 hari 3 malam. Satu orang penjahat, satu orang anak muda berkelahi, akhirnya sampai 3 hari kedua-duanya mati dalam film India. Berarti 1 tambah 1 1. habis 0. Iya. 1 tambah 1 0. Salah Loh, sepinya. kok 1 tambah 1 0? Anda harus bisa Berantem sih. Iya, Anda harus bisa mendeskripsikan apa alasan 1 tambah 1 0 itu. Itu kemampuan numeral. Kemampuan numerik. Oke. Nah, begitu. Nah, ini capaian pembelajaran ya. Jadi untuk sub pencapaian pembelajaran kita lihat 1 mampu menganalisis langkah-langkah pengembangan instrumen penilaiannya. Bagaimana cara mengembangkan instrumen, apakah tes atau tes, bagaimana cara membuatnya. Yang kedua, mampu melakukan analisis tes hasil belajar dengan berbagai teknik. Setelah kita tes, kita analisa ini hasilnya bagus apa tidak. Nah, apakah berhasil apa tidak. Nah, apakah berapa persen yang perlu remedial, dan berapa orang yang perlu pengayaan. Terus 3, mampu melakukan pengolahan nilai hasil belajar. Ya, hasil belajar kita olah berapa jumlahnya, totalnya, berapa rata-ratanya, standar deviasinya, berapa nilai yang paling rendah, berapa yang paling tinggi, berapa rank-nya. Nah, kan? Mampu menganalisis pelaksanaan program tindak lanjut. Nah, kalau 70% nilainya rendah, berarti apa tindak lanjut kita? Nah, kan ada antara 30%, 70%. Minimal yang tak berhasil itu 30% dan 70% berhasil, itu berarti bagus kita. Nah, kita harus bisa, nah inilah modul 343 ini.
Untuk itu pokok-pokok materi di dalam modul 3 ini ada bagaimana cara pengembangan tes hasil belajar, menganalisa tes hasil belajar, mengolah nilai dan pelaksanaan tindak lanjut. Nah, bagaimana uraian materinya? Nah, ini dia. Pertama, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah pertama membuat tabel spesifikasi. Ya. Setelah kita tes, kita kasih skor nilai, udah dapat nilai sekian, kita buat tabel. Tabel spesifikasi ini ingat tabel spesifikasi, bukan tabel sertifikasi, bukan tabel profesionalisasi, bukan tabel terasi ya. Dia bukan sisi semua nih. Terasi juga. Spesifikasi, bukan tabel spesialisasi. Apa itu tabel spesifikasi? Isinya adalah tabel yang di dalamnya ada ruang lingkup materinya, materi apa saja, pokok bahasannya, tingkah laku yang dievaluasi, dan porsinya. Ya proporsi. Itu si juga tuh. Jadi kalau di dalam materi yang kita ajarkan banyak, soalnya juga banyak. Kalau sedikitnya jangan nanti dalam pembahasannya sedikit tapi soalnya ada 10. Wah, itu enggak seimbang. Kalau penjelasannya banyak, soalnya cuma 1. Marah anak-anak. Apa ini sampai berapa jam kita bahas kok waktu di ujian cuma 1 nilainya. Nah, jangan, jadi ada seimbang itu. Jadi kita buat tabel spesifikasi. Nah, saya teruskan aja. Ini contohnya. Itu, nah kita buat dulu kotak-kotaknya. C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu tingkat kognitif. Yang paling rendah C1 apa? Tingkat 1 pengetahuan. Pengetahuan bisa menyebutkan. Mungkin 1 soal saja gitu kan. Nah, C2 kognitif tingkat 2 itu memahami, bisa menjelaskan, bisa memberikan contoh, bisa menguraikan, itu 1 soalnya. Level ketiga, kognitif 3, bantu menerapkan. Ya. Cara membuat nasi goreng, pertama iris bawang, kedua dimasukkan nasi, kemudian diaduk, dimasukkan ajinomoto. Nah, itu dilaksanakan prosesnya 1 soal. Untuk C4 menganalisa 1 soal. C5 mensintesis 1 soal. Untuk C6 evaluasi tidak ada. Nah, ini jadi untuk kompetensi dasar 1 dari 6 tingkat itu ada 5 soal. Nah, seperti itu kita buat. Jadi supaya supaya rata, supaya jangan sampai ada tingkat kognitif tidak ada nilai 1 tuh. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, kemudian kita merumuskan indikator. Nah, indikator ini mengacu pada tabel spesifikasi tadi, kita rumuskan indikatornya. Nah, di paragraf kedua katanya ini, dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan unsur perilakunya agar menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional, kata kerja yang bisa dilihat pekerjaannya, bisa diukur dan bisa dilakukan. Itu indikator tuh. Umpamanya makan. Makan itu kan abstrak ya. Apa itu makan? Enggak jelas. Nah, kita buat makan adalah pertama memasukkan nasi ke dalam mulut. Itu indikator jelas dilihat. Nasi diambil dimasukkan ke dalam mulut 1. Yang kedua, mengunyah nasi. Apakah kunyah 33 kali apa 3 kali terserah lah itu kan. Yang penting nasi dikunyah itu indikator, bisa diukur, bisa dilihat. Kemudian menelan nasi. Nah, jadi indikator makan itu pertama menyuap nasi atau memasukkan nasi ke dalam mulut. Menyuap apakah dia pakai tangan atau pakai sendok atau pakai sumpit ya itu terserah lah. Kemudian mengunyahnya, kemudian menelan. Kata-kata memasukkan nasi, mengunyah nasi, menelan itu indikator yang bisa operasional. Seperti itulah kita harus menguruskan. Nah, baru kita buat rumuskan soalnya. Nah, setelah dibuat soalnya, jangan langsung dipakai, diuji coba dulu.
Dites dulu kepada agak 5 orang. Nah, lalu setelah dites, kita lihat, kita berikan skor, dianalisis butir soal. Kalau ada butir soal itu kelima-limanya benar semua, berarti ini soalnya terlalu mudah. Kalau yang 5 itu tak satu pun yang bisa menjawab, ini soalnya sulit. Kalau yang mudah harus kita persulit sedikit. Kalau yang sulit harus kita permudah sedikit. Itu dianalisis butir soal. Nah, memperbaiki soal itu yang tadi. Soal yang terlalu sulit, kita permudah. Soal yang terlalu mudah, kita persulit. Jadi, soal yang terlalu mudah itu adalah apabila orang bodoh bisa menjawabnya. Nah, itu tuh. Biasanya, soal yang biasa orang bodoh nggak bisa jawab, yang biasa jawab orang pintar. Tapi kalau sempat orang pintar pun tak bisa menjawab soal itu, berarti soal itu sangat sulit, harus diubah. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah kita dianalisis, diperbaiki, baru dilaksanakan. Itulah tugas kita. Jadi Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, semua, inilah tugas kita nih dalam kurikulum Merdeka. Nah, setelah kita tes, baru ditafsirkan hasil apakah berhasil apa tidak kualitasnya. Nah, itu analisa hasil tes. Nah, ini mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah membaca, saya tidak akan ulang lagi. Kemudian tingkat kesulitan, ada soal bentuk objektif, ada yang subjektif. Nah, perbedaan soal yang objektif dengan subjektif ini, lawan objektif, subjektif ya. Kalau yang objektif ini, ada pertanyaan, jawabannya sudah disediakan, siswa tinggal memilih, itu objektif. Kalau subjektif, pertanyaan tidak disediakan, tapi siswa mensupply, siswa memberikan, menyediakan jawaban. Itu perbedaannya. Jawabannya tergantung kepada subjektifnya orang. Jadi soal subjektif antara 4 orang akan berbeda-beda jawabannya. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum tahu perbedaan atau antara tahu dengan tidak, antara tes objektif dan subjektif. Ya. Nah, saya ulang lagi, objektif itu kalau pertanyaan jawabannya sudah disediakan. Seperti BS, jawaban sudah ada. ABCD sudah ada. Mengisi titik-titik, jawaban sudah ada. Menjodohkan sudah ada. Nah, kita tinggal milih. Atau mengisi titik-titik, kita tinggal kalau mengisi titik-titik kita buat jawaban ABCD, tinggal pilih. Dia titik-titik, tapi ada alternatif pilihannya, itu objektif. Tapi kalau tidak disediakan, dia ngisi titik-titik, itu kita mensupply, itu subjektif. Terus, soal bentuk esai, Bapak Ibu sekalian, ini soal bentuk esai ini ada seperti soal nomor 1, 2, 3, 4 antara Andri, Mariam, Fatima, Arif, Ghazali. Soal nomor 1, Andi betul 9, ada 1 salahnya. Mariam betul ke 10-10-nya, jadi ada 10 poin. 10 itu harus ada semua. Saya berikan contoh ini, umpama soal nomor 1. Jelaskanlah perbedaan antara pengukuran, penilaian dan evaluasi. Itu nilainya 10. Tapi 3 yang disebut. Berarti 10 bagilah yang 3 ini. Kita buat 3, 3, 4. Nah, untuk pengukuran 3, kalau benar 3. Penilaian 3, kalau evaluasi 4. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Kalau dia bisa menjelaskan pengukuran saja, dia baru dapat 3. Bisa pula menjelaskan penilaian dan 6. Bisa menjelaskan berarti 10. Begitu. Dari situlah dapatnya nilai skor. Jadi ini namanya marking scheme. Skema penskoran. Itu harus jelas. Sehingga soal kita itu bisa dilihat, oh ini nilainya, anak bisa memprediksi saya dapat 90 kayaknya begini. Analisis daya pembeda soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini daya pembeda soal.
Ini ada hitungan-hitungannya nih simbolnya. Kalau daya pembedanya nanti minus 1 atau plus 1, daya pembedanya itu seperti yang tadi, bisa kalau soal itu dijawab, soal itu dengan mudah dijawab oleh orang bodoh, berarti tidak memiliki daya beda, harus ditingkatkan. Terus kita lanjut. Saya tidak akan membacakan semuanya. Ini soal biasa itu poin-poinnya. Nanti Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan pertanyaan mungkin. Nah, ini analisis pola jawaban ini kan kalau ABCD kan ada pilihan A, B, C, D. Ya. Jadi ada pertanyaan seperti format tes formatif kita A, B, C, D. Dari A, B, C, D itu kunci yang jadi jawaban mungkin C. C ya. Nah, kalau opsi kunci ini dipilih mesti bisa dipilih oleh minimal 30 orang dan maksimal 70. Nah, tak mungkin 100%. Lah. Kalau 100% berarti itu terlalu mudah. Jadi agak ada sulitnya sedikit. Jangan terlalu mudah, jangan terlalu sulit. Nah, ini dia. Kemudian dari option itu ada option pengecoh. Jadi jawaban pengecoh ini harus ada yang menjawab. Umpamanya ibu kota Indonesia adalah A. Jakarta, B. Jayakarta, C. Surakarta, D. Kalimantan Timur. Apa nama ibu kota yang sekarang itu? IKN ya, ibu kota negara. Nah, bagi yang pintar Jakarta, bagi yang bingung-bingung jangan-jangan ini Surakarta, jangan-jangan Jayakarta. Itu dia, karena mirip-mirip. Jadi yang pengecohnya jangan terlalu jauh perginya, tapi mirip-mirip. Kalau Jakarta kotanya jangan buat Solo, Bandung, Bali, Pekanbaru itu jauh. Tapi Jakarta yang mirip-mirip lah, Jakarta, Jayakarta, Yogyakarta, Surakarta, Minakarta, kan gitu. Itu pengecoh. Tapi pengecoh itu bisa saja sebutannya sama tapi maknanya berbeda. Umpamanya malaikat penjaga neraka adalah A. Ridwan, B. Israel, C. Israel, D. Malik, C. Mike Tyson. Kan iya bisa saja dibuat seperti itu kan. Ridwan, Israel, Malik, Mike Tyson kan mirip dengan Malik. Tetapi yang tiga itu malaikat semua, yang satu ini petinju. Boleh. Sekali-sekali kita buat apa gunanya option pengecoh yang seperti itu untuk menghibur siswa kita. Jangan soalnya itu sulit, menekan semua. Karena 1 jam ujian, itu stres. Nah, kalau ada sampai 20 pertanyaan, kan udah bingung tuh. Buatlah pertanyaan yang menghibur satu. Buat seperti yang tadi tuh. Malaikat penjaga neraka adalah di bawahnya Mike Tyson. Apa perasaan siswa ketika membaca Mike Tyson itu? Pasti dia senyum-senyum. Katanya. Pasti tidak akan dipilihnya Mike Tyson, tidak akan pilih, tapi dia sudah terhibur oleh soal kita. Jadi menghibur siswa bukan hanya saat mengajar, saat ujian pun bisa kita hibur. Apa kata? Pulang serius, kamu pilih Mike Tyson gitu. Enggak, saya enggak juga. Terhibur mereka. Hiburlah anak-anak kita itu pada saat ujian. Jangan disiksa mereka. Orang tuanya payah bayar uang SPP, dibayarnya kita tuh. Hiburlah mereka. Oke. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian analisis validitas. Saya tidak akan banyak-banyak cerita, poin-poin aja. Validitas empiris, validitas ramalan, ini banyak lagi ini. Oke. Terus ada
Terus apa nih halaman 91 pengolahan nilai hasil belajar. Nah, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi itu yang kita ada tes, ada pemberian skor, ada memberikan nilai, ada evaluasi. Ini nanti. Setelah kita tes dia, kita beri skor, dari skor itu kita memberikan penilaian, dari penilaian itu menghasilkan evaluasi. Maka kita beri skor. Kalau tes objektif, kita beri skornya. Kalau benar 1, nilainya 1 atau 2 atau 3. Nah, ada juga nilainya kalau salah apakah kita penalti, dikurangi, terserah kita ya. Nah, tapi tes objektif itu sudah jelas nih, harus kalau benar 1. Nah, kalau esai beda lagi ya, ini contohnya. Apakah tesnya benar salah atau benar salah atau multiple choice atau. Nah, ini dia yang tes subjektif. Kan tadi tes objektif ada benar salah, true false, BS, multiple choice, ABCD, menjodohkan kelompok kiri, kelompok kanan, jawaban singkat. Kemudian tes subjektif, esai. Esai adalah bentuk tes yang meminta siswa untuk menjawab lebih dari 3 kata. Yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat kognitif yang digunakan. Sehingga dalam tes esai masing-masing item soal diberikan bobot lebih dari 1 dan bergradasi sesuai dengan tingkatan kognitif. Nah, ini bobot skor dalam setiap item yang kita berikan. Nah, kemudian ada evaluasi yang non-tes. Jadi kita juga pemberian skor. Nah, umpamanya angket. Apa skornya kalau jawab kan itu, atau tugas tes perbuatan seperti renang. Andi, kamu renang di renang sampai hanyut 5 meter atau 10 meter, itu kan kita berskor. Oh, hanyutnya 10 meter berarti ini hanyutnya sedikit, hanyutnya 30 meter hanyutnya parah. Nah, itu dia. Terus, nah ini lembaran penilaian diri, tingkat jujur dan segalanya. Jadi ada evaluasi tes, ada yang non-tes. Kemudian ada pengolahan hasil pekerja, unjuk kerja, praktek, keterampilan. Kemudian nah ini setelah hasilnya kalau ternyata banyak yang tak bagus, yang tak berhasil tentu kita berikan remedial. Nah bagi yang bagus kita berikan pengayaan. Itu aja. Itulah pengolahan hasil ini. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan program remedial, kemudian ini program pengayaan. Pengayaan. Nah, ini contoh-contoh. Nah, selesai. Itulah penjelasan dari saya untuk KB1. Silakan kalau ada pertanyaan, mari saya tutup kembali. Ini silakan buka video kembali. Kita berinteraksi kembali. Nah, saya minum dulu. Bapak Ibu yang ada teh, ada kopi, ada kue, silakan minum ya. Mantap dan lemak. Pak Kumeri, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Kumeri, Bu Rosita, ya, Lilis, Pak Ismail. Ya Pak, coba saya akan bertanya Pak. Ini yang angkat tangan Pak Nunung, silakan Pak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Pak Kumeri, ini Pak Nunung. Ya. Gini Pak, tadi kita telah membahas berkaitan tentang penilaian. Ya. Ada penilaian kognitif, ada penilaian sikap, ada penilaian psikomotor, Pak. Ya. Kalau kita guru agama, biasanya dibebani 3 penilaian. Penilaian psikomotor, kognitif, dengan afektif. Yang saya ingin tanyakan, kan 3-tiganya itu harus nilai. Tapi yang nilai afektif ini Pak biasanya persekorannya itu menggunakan ABCD. Sikap Pak, sikap. Biasanya kita kalau guru agama itu begitu. Kalau guru umum kan hanya 2 saja penilaian, ada kognitif, ada afektif.
kognitif, ada psikomotor. Tapi kalau guru agama bisa ditambah satu lagi, yaitu sikap itu Pak, afektif. Jadi peskorannya menggunakan kalau dia itu baik A, kalau dia B, C, D gitu paling nggak. Itu kira-kiranya Pak, dalam pembahasan kita ini itu bisa dikatakan penilaian atau bukan Pak? Itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Pemeri. Yang tadi ada penilaian non-tes. Kalau tes, kita menguji pengetahuannya, daya pikir otaknya. Kalau non-tes, kita mengukur sikapnya. Sikap itu tidak bisa dites mengukurnya, harus dengan non-tes. Non-tes itu ya kita ajukan pertanyaan, apakah pertanyaan lisan atau pertanyaan melalui angket. Ya. Angket itu kita buat satu pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, saya membaca Al-Quran. Jawabannya A, B, C, D. A, selalu. B, sering. C, kadang-kadang. D, jarang. E, tidak pernah. Kita ingin tahu gimana anak ini. Nah, apakah dia sering tiap hari membaca? Kalau dia tiap hari membaca Al-Quran, Senin ya juga, Selasa ya juga, Rabu ya juga, Kamis ya juga, Jumat ya, Sabtu ya juga, Minggu mungkin tidak. Berarti dia akan pilih selalu A. Tetapi kalau dia dalam satu minggu itu, Senin dia baca, Selasa baca, Rabu baca, Kamis tidak, Jumat baca, Sabtu baca. Berarti satu kali tidak, berarti itu tidak selalu. Tetapi sering. Nah, dia akan pilih B. Tapi kalau dia baca Al-Quran, Senin dia baca, Selasa tidak, Rabu baca, Kamis tidak, Jumat baca, Sabtu tidak. Berarti dia akan pilih C kadang-kadang. Tapi kalau dia baca Al-Quran, hanya setiap malam Jumat saja, yang lain tidak, petang Kamis baca Yasin bersama, yang lain tidak. Itu pasti jarang. Tapi dalam satu minggu tak pernah sekalipun, tentu dia pilih. Nah, begitu cara membuat tes penilaian non tes itu. Anak tinggal memilih jawaban. Nah, jadi jangan hanya dua. Iya, tidak. Iyanya itu ada yang sering, ada yang selalu, ada yang sering, ada yang kadang-kadang. Tidak itu ada yang jarang, tidak pernah. Begitu Pak? Ya. Oke. Nanti tinggal ngasih skor aja. Oh gitu. Kalau dia lakukan dia selalu, skornya 5. Kalau sering 4. Kalau kadang-kadang 3. Kalau jarang 2. Kalau tak pernah 1. Nanti kita hitung ada 10 pertanyaan. Apakah berapa buah yang selalu kita selalu 5, 4, 3, 5. Jumlahnya siapa? Gitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Nunung. Silakan. Oh, Pak Nunung berbicara sekarang tuh tapi enggak dengar, enggak masuk suaranya Pak Nunung. Itu ada derak-derak desir-desir suaranya. Perangkat beliau masalah itu. Coba buka, enggak usah pakai handset Pak, buka aja ngomong lalu langsung ke laptop aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak? Waalaikumsalam. Mantap. Jelas. Baik, yang akan saya ini kan Pak, pengalaman saya mengajar nih Pak. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi di pertanyaan subjektif atau esai, bahwa anak pun atau di pertanyaan yang lain ada dihibur Pak ya? Ya. Di pertanyaan subjektif kan kita sudah memberikan berbentuk skor. Pertanyaan nomor 1 skornya sekian pokoknya kan? Betul. Seandainya pertanyaan yang nomor tersebut tidak benar, semuanya salah, tidak mengena, apakah bolehkah kita mengasih nilai dia 1 Pak? 1 poin. Apa alasan Pak Nunung ngasih nilai 1 itu?
Kasihan dia Pak menjelaskan secara panjang lebar tetapi tidak mengena. Jadi upah daripada dia menulisnya Pak. No. Nggak ada upah mengupah. Oh ya Pak. Di sini nggak ada upah, Pak. Kalau upah ada tulisannya cantik, nanti 10 upahnya. Kasih tahu anak-anak. Iya ya. Ini kalau jawaban kalian panjang 10 lembar tapi tak kena 0 nilainya. Iya ya. Biarlah jawaban singkat tapi kena, skornya ada. Kasih tahu anak Ya Pak. bahwa tidak akan upah. Jangan sampai tak dikasih tahu nanti ngotot, Bapak ini enggak sayang, enggak ada dikasih upah sedikit, udah capek nulis. Tolong kasih tahu Pak. Kita fair aja. Ya terima kasih Pak. Oke. Ya. Pak Is, silakan Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan pertanyaan ini, Bro. Akan tapi saya akan bercerita tentang kondisi real di lapangan. Ya. Gini, Bro. Saya pernah diinterogasi, dipertanyakan tentang memberikan nilai peserta didik. Nah, karena saya dibanding Onijin ini, ada untuk materi sama-sama mata pelajaran pendidikan agama. Satu agama, bukan agama Islam, non-Muslim. Ya. Satu saya sendiri. Jadi kala itu perbedaan pemberian nilai itu sangat signifikan, Bro. Artinya kalau agama non-Muslim, artinya selain pendidikan agama Islam, mereka nilainya 90, padahal kita tahu kompetensi anak itu seperti apa. Jadi saya pernah dapat itu dari atasan. Ini gimana Pak Ismail? Apa yang bisa apa lakukan? Saya pun bingung juga harus seperti apa. Memberikan paksa nilai anak, sedangkan kondisinya seperti ini. Nah, dibandingkan dengan yang non-Muslim tadi, jarak bahasa, sampai saya interview si anak, tanyakan, kamu belajar agama 1 minggu berapa kali? Dia menyerahkan cuma hari Minggu aja, Pak. Tapi kondisinya seperti apa? Itulah saya perhatikan itu dalam pemberian nilai 20 gitu. Tinggi Bro, dibandingkan dengan yang Islam itu. Jadi di situ saya ini mohon pertimbangan gimana Pak mengatasi ini. Demikian, terima kasih. Dia begini, kita itu mengevaluasi itu kan ada tujuan yang kita evaluasi itu apanya. Makanya tadi ada indikatornya itu. Kalau pengetahuannya yang kita tes, tentu pertanyaan kita adalah tentang tahu tidak tahunya item-item yang kita ajarkan. Kalau dia bisa menjawab semua, berarti dia sudah tahu. Berarti tingkat tahunya itu 100. Jangan dikurangi. Tahunya itu, karena dia memang tahu. Nah, gara-gara dia karena bukan orang Islam, tidak sholat ya, kita kurangi nilai tahunya, tidak fair. Karena itu nilai tentang tahunya. Nah, juga anak kita tes, ternyata dia tidak tahu, banyak tidak tahunya, tak bisa menjawab, tapi dia rajin sholat. Karena rajin sholat, kita tambah nilai tahunya salah kita. Masa enggak tahu, dikasih nilai 8 juga gara-gara dia rajin sholat. Yang mana yang kita nilai? Tahunya atau rajin sholatnya? Nanti nilai rajin sholat ini jangan dinilai tahunya itu. Jangan dicampur aduk. Makanya kita lihat, oh anak ini pengetahuannya tinggi. Anak ini sikapnya rendah. Anaknya psikomotoriknya tak ada. Dia tahu tapi tak pandai, tak bisa mau melakukan. Tak mau dia, tak bisa. Ada juga anak yang mau dia sholat, tapi tak tahu hukum-hukum rukunnya. Nah, jadi kita letakkan. Nah, jadi
begitu kita melihat seorang anak, kita sudah, oh si anak ini hebat pengetahuannya, tapi sikapnya kurang. Maka kita tempalah sikapnya itu baik. Anak ini tahunya bagus, sikapnya bagus, tetapi keterampilannya kurang. Maka kita training dia, latih dia. Oh anak ini keterampilannya bagus, tapi sikapnya kurang, pengetahuannya kurang. Kita tambah pengetahuan. Tapi kalau anak ini tahunya sedikit, gara-gara dia rajin sholat, kita tambah, kita naikkan tahunya jadi 8, bingung kita. Anak ini kok tahun 8. Masa dia enggak tahu kok 8 dari mana datangnya? Bingung kita. Dicampur aduk. Jadi enggak boleh campur aduk. Kita sendiri yang mengatur. Silakan. Mana yang kurang kognitif, afektif, psikomotor. Kalau kognitif kurang, silakan kita tambah apanya yang kurang. Jangan menambahkan kognitif dengan memasukkan akhlak, dia enggak mau. Disitulah. Oke. Saya kira begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Bro. Oke. Terima kasih. Pak Topo, silakan mau bertanya. Baik, Rob, terima kasih. Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topo, layarnya buka, Pak Topo. Oh, Biar kita baik, Prof. buka. Ini dia. Bagus. Ya. Nengoknya Pertama, ke atas, ke kamera di atas, jangan ke bawah. Kameranya kan di atas. Tuh. Saya ingin ini sedikit menanggapi juga karena memang ini fenomenal kali ini yang di Ismail ini semua menjadi dilema untuk kita beragama Islam. Iya. Karena memang di setelah itu yang diatur kita yang kriteria ketuntutan minimal, tidak pernah ada standarisasi nilai tertinggi kan begitu. Jadi memang solusinya kalau dari kami memang mengadakan konsolidasi guru agama Islam dan Kristen. Kemudian kami menyepakati standarisasi nilai tertinggi sehingga tidak ada ketimpangan nilai antara siswa muslim dan siswa yang non muslim begitu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan ini terkait remedial. Nah, remedial ini kan sebenarnya di situ kita mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar begitu kan. Nah, jadi biasanya remedial ini kan kita lakukan setelah ujian selesai. Nah, kita jadwalkan untuk melakukan remedial. Tentu di remedial itu kita menambah mengulang materi-materi yang memang di mana siswa-siswa yang selesai atau tidak mampu menjawab. Itulah yang dari analisis butir soal selama ini kami terapkan. Di nomor berapa, materi apa yang dia tidak mampu menjawab begitu. Nah, terkadang Prof, dia setelah kita melakukan remedial, kita kasih materi yang kita ulang tadi, ternyata siswa tersebut masih juga tidak mampu. Kan begitu. Jadi saya berpikir berarti di sini kita harus melakukan evaluasi diagnostik. Berarti kan kita menganalisis lagi kesulitan dia itu di mana, apa yang perlu kita identifikasi lagi masalah sosial dia kan begitu. Nah, yang jadi masalah akan tergilas oleh waktu. Ini kan limitasi waktu itu tidak cukup untuk menerapkan jadi semua itu. Gara anak itu kita bisa tertinggal, anak yang lain bisa ketinggalan pelajaran. Nah, mungkin demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Topo, ada 3 hal berarti ya. Pertama, kita ingin nilai anak kita yang muslim dibedakan dengan nilai yang diperoleh anak yang beragama non-muslim. Memang ini wajar, itu keinginan kita. Kita sentimen, tak mau kita kalah. Kita bela anak kita. Ini muslim, masa kalah sama orang Kristen? Itu hati kecil kita mengatakan begitu. Akhirnya kita sendiri kan malu. Masa anak kita rendah nilai pada anak kita? Malu kita, berarti guru gagal mengajar.
untuk menutup malu itu kita tambahlah nilai anak kita itu pada 60 kita juga 5. Ya, akhirnya hati kecil kita sendiri juga mengatakan, oh anak saya ini sebenarnya hati kecil kita. Kita tak bisa berbohong dengan diri kita sendiri. Nah, evaluasi itu yang iya saja, yang otentik saja. Mengukur kalau pengetahuannya, kita ukur ya ukur pengetahuannya, kasih informasi penilaian, ambil kesimpulan. Jadi jangan kita ragu apabila nilai yang diperoleh pengetahuan anak orang non muslim tentang agama lebih tinggi dari anak kita, karena mereka membaca, mempelajari, paham. Kalau mereka paham, wajar mereka bisa menjawab pertanyaan. Cuma mereka tidak melaksanakan itu. Jadi kalau mereka nilai pengetahuan sama sikap sama keluar, unggul di pengetahuan, di sikap mereka tidak melaksanakan, unggul anak kita. Akui saja begitu, jangan menutupi. Itu satu. Jadi kita fair saja. Kalau pengetahuan anak muslim memang bagus, tinggi 90, 85, kita berikan itu, jangan dikurangi gara-gara mereka tak sholat. Dan nilai anak kita 65 jangan dinaikkan gara-gara mereka rajin sholat. Nilai sholat itu lain, nilai akhlaknya lagi, nilai pengetahuan kok itu lain. Itu yang prinsip dalam penilaian itu HBO. H itu honesty, jujur. Jujur apa yang diajarkan, itu yang dites, itu yang dinilai, itu yang dilaporkan. Nah, jangan sampai itu yang diajarkan, itu yang dites, tapi yang dilaporkan lain, itu tidak jujur. Honesty. Ini ilmu yang saya terima dari profesor kami dari Kanada. HBO, honesty. Yang kedua, balance. Balance itu seimbang. Itu yang tadi kan. Kalau materinya sedikit, tesnya juga pertanyaannya sedikit. Kalau materi banyak, pertanyaannya juga banyak. Jangan sampai materi sedikit, pertanyaannya banyak. Materinya banyak, pertanyaan sedikit, itu tidak seimbang. Honesty, balance, jujur ya. Balance, seimbang. Organization, terorganisir. Terorganisir tesnya itu begini. Kalau kita buat pertanyaan betul salah, kita buat pertama nomor, sudah itu B, strip S, baru pernyataannya. Yang kedua begitu juga, B, S, pernyataan. Yang ketiga, B, S, pernyataan. 4, B, S, semua kebawahnya. Jangan bolak-balik. Nomor 1, BS pernyataan. Nomor 2, pernyataan di ujungnya BS. Nomor 3, pernyataan ujungnya SB. Tak teratur, tidak terorganisir. Kalau ABCD, nah, pernyataan, kemudian jawaban A di atas, B di tengah, C di kanan. A di kiri, B di tengah, C di kanan. Nomor 2 begitu juga. A di kiri, B di tengah, C di kanan. A di kiri, B di tengah, sama semua. Jangan sampai pernyataan pertama A di kiri, B di tengah, C di kanan. Nomor 2 ke bawah. A, B, C, D ke bawah. Nomor 3 A, B, C, D. Nomor 4 A, B, C, D. Itu amburadul namanya. Tidak terorganisir. Tolong itulah. Jadi honesty, organisir. Kalau bahasanya Josh, jujur, terorganisir, tolong ingat. Nah, kemudian ya saya sarankan lagi. Tadi bisa di Pak Topo. Pertama tentang nilai umat Kristen dengan yang non Muslim. Yang kedua apa tadi carinya? Masalah remedial, Prof. Oh ya, remedial, oke. Remedial tak cukup waktu.
memang itu kebiasaan lama kita. Kapan kita remedial, kita programkan. Setelah selesai ujian, nah berapa orang yang rendah nilai kita buat remedial. Cari gurunya, dikasih honor, kasih jadwal. Itu remedial besar-besaran. Remedial raya namanya itu. Nah, sebenarnya untuk menghindari remedial besar-besaran itu, setiap kali tes formatif itu sudah nampak berapa orang yang tidak menguasai. Saat itu yang kita berikan remedial itu. Kita berikan remedial supaya dia selesai aja ada remedial lagi. Sehingga tidak menumpuk. Kalau kesalahan itu sudah menumpuk, susah lagi meremedialkannya. Habis waktu, mereka pun remedial pun mereka juga tak paham lagi. Karena sudah menumpuk dosanya. Menumpuk kesalahannya. Mana yang harus diperbaiki. Tapi kalau setiap kali pelajaran ada yang masalah, itu diselesaikan. Besok ada masalah diselesaikan aja, diselesaikan terus. Jadi remedial itu, maka sekarang di kurikulum Merdeka itu asesmen itu menyatu dalam proses pembelajaran. Jadi remedial itu juga menyatu dalam proses pembelajaran, tidak menunggu di akhir semester. Begitu Pak Topo. Jadi terhindarlah kita dari menumpuk, dari tercapai lagi waktu segalanya. Nilai kita yang umat Islam dan Muslim, ada lagi satu saya lihat Pak Topo. Ya, Oke, kita tinggalkan dulu Pak Topo. Tadi nggak jelas. Ada satu hal yang tinggal mungkin yang Pak. Udah terjawab? Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, makasih. Silakan yang Bu Lilis Mariati mau bertanya. Bu Titin, silakan Bu Titin. Jadi kalau saya pribadi di remedial yang dipertanyakan Pak Topo tadi, ya, kalau terlalu waktunya lama kan, dia saja yang tak selesai atau tak berhasil. Saya kasih jawaban yang sama. Setelah itu saya kasih buku lah untuk menyelesaikan soal itu. Itu apa berjaya Pak dalam remedial saya? Terima kasih. Dalam remedial, Ibu berikan pertanyaan yang sama. Ya, sudah mereka 2 kali juga tak bisa. Jadi saya kasih buku atau modulnya, saya suruh kerjakan di rumah. Berhasil ya. Itu kategori berhasil, tidak saya menerapkan remedial. Ya. Kategorinya kita mengukurnya ketika anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, berarti dia sudah paham. Cuma kalau dibawa ke rumah, kita ada yang kita ragukan, betulkah dia yang menjawab atau orang lain? Kebanyakan seperti itu, Pak. Nah, di situ yang tidak bisa memastikan. Nah, kalau kita meragukan, ya jangan buat seperti itu. Jadi tak bisa dibuktikan dengan data otentik bahwa dia sudah memahami. Jangan dibawa pulang. Kerjakan dalam kelas saja. Dan kita dampingi aja. Sebisanya itu ya. Iya, kita dampingi apa yang kan kita meremedial mana yang belum tahu dia. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau yang seperti itu remedialan itu. Remedial sekedar melepaskan tugas. Apa kata kepala sekolah? Ibu sudah beremedial, udah Pak, ini pertanyaan ini jawabannya udah selesai. Tapi inti sari dari remedialnya enggak. Remedial secara administrasi. Nah, kalau bahasa kampung kami lope utang itu. Itu saya loh, yang lain tahu. Nah, itu dia.
Oke, silakan yang lain. Izin bro, satu lagi bro. Oke, silakan Pak Is. Ada saya membaca mengenal istilah level dalam penentuan taksonomi blok. Pernah dengar nggak bro? Level 1, level 2, level 3 itu bro. Iya, untuk apa tuh? Yang pada pengukuran taksonomi belum itu ya. Itu, Oh iya. Yang ada sampai ke hot itu. Itu coba lihat kita lihat lagi di apa? Di KB1. Iya, iya. Bentar ya. Kalau tadi saya melihat yang tadi itu C1, C2. Iya, itu dia tuh. Betul, gitu kan? Betul, mari kita lihat. Bentar ya. Oke. Kemarin memang tidak saya bahas secara detail, tapi kalau Bapak itu mari kita KB1 bentar. Ya, KB1 ntar saya cari dulu ya. Nanti saya tayangkan. Tas putih dia kan tadi. Untuk ketemu pantas dia. Nah, ini di halaman 9. Oke. Ntar saya di KB1 halaman 9. Sebentar Bapak Ibu, saya posting. Siapa namanya? Oh, dia karyawan mama. Kirim deh. Bisa jelas? Nah, jadi ntar saya jelaskan ya. Ini Pak Ismail tadi yang nanya ya. Siap. Oke. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Nah, kita bacakan ya. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajaran. Mengacu pada pendapat Benjamin S. Bloom tentang taksonomi tujuan pembelajaran, tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, otak, afektif, hati, dan psikomotorik otot. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ranah. Nah, sesuai tingkatannya. Yang paling rendah menaik ke tinggi, yang paling tinggi. Nah, ini mari kita lihat domain kognitif. Daya pikir yang paling rendah itu apa? Dan daya pikir yang paling tinggi itu apa? Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman. Sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu mengubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi. Sedikit paham menjadi banyak paham. Nah, sesuai dengan pokok bahasannya. Jadi belum mengklasifikasikan domain kognitif ke dalam 6 ranah yang saling berkaitan dan bersifat hierarkis. Hierarkis itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Ada dari kemampuan kognitif yang paling mudah sampai ke pada yang sulit. Nah, ini yang paling rendah. Pengetahuan. Pengetahuan itu yang paling rendah. Yaitu jenjang kemampuan terendah yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau memahami, apalagi menggunakannya. Jadi
kata kerja operasional yang dapat digunakan di antara mendefinisikan, menyebutkan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, menunjukkan, membuat garis besar, menyatakan, memilih, dan lainnya. Nah, di sini tidak menafsirkan, menjelaskan, memberikan contoh, tidak. Hanya pengetahuan. Jadi, kita ajar hanya sekedar tahu saja, tidak paham. Tahu. Umpamanya, seperti tadi, 1 ditambah 1, 2. Kita tanya, berapa nak 1 tambah 1? 2, Pak. Nah, dia bisa menyebutkan berapa 1 tambah 1? 2. Itu dia sudah paling rendah. Paling rendah, bisa menyebutkan. Nah, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kita tanya, apa ibu kota Indonesia? Jakarta, Pak. Jakarta. Kayak apa Jakarta tuh? Nggak tahu saya, Pak. Ini dia. Nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan kayak apa Jakarta itu. Tapi dia tahu. Itu kognitif daya otak yang paling rendah. Umpamanya, rukun iman ada berapa? 6, Pak. Apa yang pertama? Iman kepada Allah, iman kepada, dijelaskan ke iman. Kayak apa sih iman kepada Allah itu? Nggak bisa menjelaskan. Nah, itu baru pengetahuan. Jadi sekedar bisa menyebutkan. Seperti yang tadi 1 tambah 1, 2. Pemahaman ini tingkat kognitif yang setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Kita lihat. Yaitu jenjang kemampuan yang menurut peserta didik untuk memahami atau mengerti. Ya, jadi ini bukan mengetahui tapi memahami. Mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi yaitu menerjemahkan, menafsirkan, menjelaskan, mengelaborasi. Ya. Kata kerja operasional yang dapat digunakan ialah mengubah, mempertahankan, membedakan, memperkirakan, menjelaskan, menjelaskan, menyimpulkan, memberikan contoh, meramalkan, meningkatkan, dan bisa menjelaskan definisi dengan kata-kata dia sendiri. Kalau dia bisa membuat definisi dengan kata-kata sendiri, berarti dia sudah paham. Umpamanya, apa yang dimaksud dengan meja? Kalau dilihat definisi di kamus, ini. Sekarang dia sendiri. Meja adalah sebuah tempat menulis yang terbuat dari papan dan kayu, ada 4 kaki, dan di atasnya dijadikan untuk menulis. Nah, itu mendefinisikan dengan kata-kata sendiri, berarti dia paham itu. Bukan lagi sekedar tahu, tapi paham, mengerti. Itu sudah tinggi. Nah, tingkat ketiga dari kognitif yang lebih tinggi lagi, penerapan. Penerapan itu kemampuan yang menuntut peserta tadi untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip atau teori dalam situasi baru dan konkret. Nah, kata kerja operasional diantara mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, mengungkapkan, mengerjakan dengan teliti, menjalankan, memanipulasi, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan, lain-lainnya. Penerapan ini bukan menerapkan melakukan pekerjaan, tapi menerapkan cara dalam hal. Umpamanya tadi, konsep 1 ditambah 1 itu 2. Coba diterapkan. 1 kelereng ditambah 1 permen berapa? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? 1 permen tambah 1 kelereng. Pak Is berapa, Pak Is? 1 permen tambah 1 kelereng, Pak Is. 1 permen 1 kelereng. Dijelaskan ya, Bro ya? Wah, itu penerapan 1 tambah 1. Iya, itu. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 1 buah pena ditambah 1 buah. Jadi 2 buah pena itu menjelaskan. Tapi sekarang
1 permen ditambah 1 kelereng. Itu penerapan dari 1 tambah 1. Dan 1 permen ditambah 1 kelereng itu bukan 2. Ya. Berarti dia bisa menerapkan 1 permen ditambah 1 kelereng adalah 2 buah benda yang terdiri dari 1 makanan, 1 mainan. Itu berarti dia daya otaknya udah lebih tinggi, udah bisa menerapkan gitu. Nah, sekarang kalau mau membuat nasi goreng, caranya pertama, sediakan nasi, 2, iris bawang merah, iris daun seledri, iris bawang pre, ambil garam sedikit, kemudian panaskan minyak, masukkan nasi, digoreng dulu bawang sama dimasukkan, cabai. Nah, kalau dia bisa melakukan perbuatan sesuai dengan langkah-langkah tadi, berarti dia bisa menerapkan proses cara membuat nasi goreng. Yang kita nilai bukan cara dia mengaduk, bukan gerakan ototnya, tapi benar enggak dia masukkan dulu mana yang dahulu. Nah, itu menerapkan prinsip itu penerapan. Yang 3 ini itu yang rendah. Yang 3 lagi itu yang tinggi. Mana 3 yang tinggi? Mari kita lihat. Yang pertama analisis. Nah, analisis yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen pecahannya. Kemampuan menganalisis dikelompokkan menjadi 3. Analisis unsur, analisis hubungan, analisis prinsip yang terorganisasi. Kata kerja operasional dapat digunakan di antara menguraikan, membuat diagram, memisah-misahkan, menggambarkan kesimpulan, membuat garis besar, menghubungkan merinci, dan sebagainya. Contoh, coba uraikan manusia. Diuraikanlah. Manusia ini, katakan manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Roh dan jasad. Jasad itu terdiri dari bagian kepala, bagian badan, bagian kaki. Bagian kepala terdiri dari rambut, mata, hidung, pipi, paru, dan sebagainya. Ya, bisa menguraikan itu kemampuan menganalisis. Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung. Nah, itu bisa diuraikan. Itu kemampuan menganalisis. Menguraikan dari yang umum ke yang kecil. Kalikannya sintesis, ini lebih tinggi lagi daya otak. Sintesis ini bukan lagi mengurai, tapi mengambil kesimpulan dari hal-hal yang terpecah-pecah. Yaitu jenjang kemampuan untuk menyusun kembali atau memadukan bagian-bagian yang terpecah menjadi keseluruhan yang lebih berarti. Mampu memadukan konsep atau komponen-komponen yang terpisah sehingga membentuk satu pola, satu struktur, atau terbentuk baru. Kemampuan sintesis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga dibutuhkan tingkah laku yang kreatif. Kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan tingkat sintesis adalah menciptakan, memproduksi, merekonstruksi, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, merancang, membangun, dan lain-lain. Contohnya, Bapak Ibu yang belum pernah sampai ke kampus UIN Suskaryo di Panam, mungkin sekali datang masuk dengan Honda gitu, begitu masuk tinggi 5 lantai, ada kubah, ini masjid.
situ PT masih gedung lebih besar 3 belakang, pakai kubah juga tinggi loh, masjid lagi nih, tapi di situ Nggak dengar Pak suaranya. Jaringan terlempar. Iya. Ya, ini ya tuh Pak, terdengar suaranya. Jaringan Pak, biasanya jaringan. Nah, kan terlempar kan. Jaringan tuh. Sahur. Bapak kawan. Sahur Pak. Panas sedikit. Panas sedikit. Mulai. Kita Panas nih bangun. Bangun dah panas Cari nih. mana yang tidur, cari mana yang tidur. Bu Lilis. Aja lah. Bu Titin namanya Bu Titin. Sampai subuh, Pak. Mungkin barangkali jaringan mau ucap. Pak Kumeri semangat terus tuh. Nah, ini sampai. Gabung-gabung. Ini bro. Halo, semuanya bro. Ini kita yang terputus atau Pak Prof yang terputus nih? Pak Prof. Pak Prof nih Pak. Kita lancar ya toh. Oh semangat. Mikrofonnya diaktifkan bro. Mikrofonnya bro. Iya mikrofonnya. Mikrofonnya sepertinya belum diaktifkan bro. Oke. Bu Titin semangat dah. Pakai telepon tangan lagi dah. Macam mana nak tangannya? Kotel aja. Dia melambai terus, melambai. Tak sadar. Pak. Panas. Panas. Ada. Panas. Bu Titin terus. Saya gitu juga tadi Bu, tapi turun tangan. Nasrul jengah siapa tuh? Lempar lagi bro. Ya, tadi pesan saya juga Bu. Oke, masuk kembali bro. Oh, Bu Titin Khadijah. Baca di Pekanbaru gimana bro? Bagus. Suaranya tak kedengaran bro. Mikrofonnya barangkali. Ya, mikrofon. Halo, oke, gimana? Nah, oke, suara jelas. Bu Titin kayak tadi mau nanya. Tangan. Silakan Bu. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Pertanyaan tadi. Nggak terasa udah 9:45. Iya bro. Ya udahlah. Cepat tuh waktunya. Oke.
Saya ada pertanyaan ajukan dulu sebelum kita tutup. Pak. Kita cukuplah 5 menit lagi. Kita pas jam 10. Siapa Bu Lili mau nanya, silakan Bu. Assalamualaikum. Bu Siti Khadijah, silakan. Saya Pak. Silakan Bu. Masalah remedial juga Pak. Remedial. Kelas tadi ada 30 orang. Kemudian yang tak lulus cuma ada 3 orang. Apakah di remedial juga Pak? Walaupun 1 orang remedial Bu. Tetap. Iya, jangan menunggu 1 baru di remedial. Nah itulah kebiasaan kita, tunggu 1 dulu baru di remedial kan semuanya. Padahal ada dalam kata yang tidak perlu remedial diremedialkan juga. Remedial itu khusus ada orang yang memang tidak menguasai banyak. Walaupun 1 orang kita remedial lah yang 1 orang itu. Nah, kalau kelas itu 20 orang, ada 19 orang yang remedial, ada 1 tidak. Nah, yang 1 itu jangan diikutkan ke remedial juga. Beri dia pengayaan. Sekarang kita kena malas, dimasukkan juga dia ke remedial semuanya. Kalau enggak dia ikut, dia kita marah. Dia kan bagus. Jadi kita yang real aja, yang remedial tuh yang walaupun 1 orang. Kalau yang tidak, masukkan itu remedial. Nah, ke depan itu membuat remedial itu jangan menunggu ada honor. Kalau kepala sekolah membuat remedial berapa kali pertemuan, cekin honornya. Itu sudah tugas kita selaku guru. Berarti kalau ada anak yang rendah nilai, kita yang tidak berhasil mengajar. Di sinilah fungsinya evaluasi pembelajaran. Nah, kalau belum berhasil, mana letaknya? Kita, ayo panggil anak kita ajar dia, tunjukkan. Gitu. Bu, ini. Ya, Pak. Ini lagi Pak. Ya. Ini tingkat tukaran soal angkanya besar antara 0,00 sampai 1,00 gimana Pak? Tingkat kesukaran soal. Nah, halaman berapa tuh? Halaman 73. Itu KB3. KB3. Halaman 33. 73. 73. 33 masih habis 1. Soal. Itu soal untuk objektif. Non 0,00 kan kesukaan ya dengan kalau 1 soal itu indeks kesukaran 0,00 berarti soal itu terlalu sulit. Hanya 1 orang mungkin yang bisa menjawab. Atau mungkin tak 1 pun yang bisa menjawab. Nah, sedangkan indeks kesukaran kalau 1 berarti itu terlalu mudah. Semuanya bisa menjawab. Orang bodoh pun bisa menjawab. Jadi kalau ada soal indeks kesukaran 0,00 itu harus diubah. Berarti soal itu terlalu sulit. Tolong dimudahkan sedikit. Kalau ada item soal yang tingkat kesukaran 1 itu terlalu mudah. Orang bodoh pun bisa menjawab. Tolong diubah soal itu dipersulit sedikit. Nah, jadi soal yang bagus itu yang mana? Yang bersekitar antara 0,30 paling kecil dan paling besar 0,70. Jangan sampai 1,00. Jangan kan 1,0, 0,80 saja itu sudah sukar. Nah, juga di bawah 0,30, 0,10 itu sudah terlalu mudah. Inilah. Jadi yang soal yang bagus itu rentang tingkat sukaran antara 0,30, 0,70. Inilah soal yang bagus. Kalau di bawah 0,30 tolong diubah. Nah, itu terlalu sulit. Kalau 1
Itu terlalu mudah, tolong dipersulit. Itu ya, Bu. Oke. Kemudian Pak, soal yang hot gimana? Soal yang hot gimana bentuknya Pak? Gimana? Soal yang hot gimana? Soal yang mana? Contoh soal yang hot. Contoh soal yang sulit. Yang sulit tuh. Contoh soal yang sulit. Kalau Sebentar. kita buat soal kan ada soal hot gitu. Bentar, saya coba contoh soalnya. Tadi saya mau mencoba saya sedang mencari soal saya sedang mencari soal penggunaan dan tujuan TS Dengar suaranya, Bu. Nah, bentar ya. Ini Maaf, suaranya tidak kedengaran. bentar, Pak. Bentar. Nah, sekarang saya mau perlihatkan salah satu contoh soal. Bentar ya. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa lihat. Nah, ini ujian mid semester kemarin, tanggal 5 Mei, Jumat. Mata kuliah Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab di anak PBA, semester 4 A dan B. Waktunya jam 7 sampai 8.40. Nah, ini nanti kita lihat.
Saya bacakan. Ini ujiannya, saya mulai dari prolog. Ada instruksi, bacalah dan pahamilah terlebih dahulu prolog cerita pengantar sebelum menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan secara berurut, tidak boleh acak. Skor tiap soal berbeda dan dicantumkan di akhir soal. Silakan maksimalkan jawaban yang memiliki bobot yang tinggi. Ini prolognya saya bacakan. Ini anak bahasa Arab semester 4 sudah belajar saya. Pada bulan Januari tahun 2026 yang akan datang, 4 tahun dari sekarang, Anda baru saja selesai wisuda dan sudah menjadi sarjana pendidikan bahasa Arab. Sebentar, tolong yang di mute-kan dulu mikrofonnya sehingga tidak mengganggu. Bu Lilis, tolong di-off-kan dulu Bu Lilis. Oke. Saya teruskan bacanya ya. Nah, tahun 2026 Anda, mereka itu ya, baru selesai wisuda dan sudah menjadi sarjana. Nah, Anda membaca sebuah iklan di media sosial tentang adanya lowongan guru bahasa Arab di sebuah SMP IT di sebuah kota di Sumatera. Dan Anda mengirim surat lamaran untuk menjadi guru bahasa Arab. Sehubungan guru bahasa Arabnya sudah sepuh. Ternyata Anda lulus tes dan diterima sebagai guru tetap dengan gaji awal 3,2 juta per bulan. Nah, ini sudah lebih dari cukup karena Anda masih single. Kepala sekolah berencana membawa sebuah siswa kelas 3 yang berjumlah 15 orang untuk pergi umroh dan sekaligus mengunjungi kampung Fir'aun di Kairo. Di Kairo itu ada kampung Fir'aun di tengah Sungai Nil itu. Ada sebuah pulau kecil itu sengaja dibuat seperti itu. Jadi orang wisata sana. Nah, mereka adalah siswa perdana sekolah itu. Kepala sekolah ingin agar siswa yang berangkat umroh menguasai banyak kosakata Arab, tidak hanya kosakata bahasa Arab Fusha, bahasa resmi, tapi juga bahasa Amiyah, bahasa pasaran. Sekaligus fasih saat mengucapkan bunyi-bunyi atau huruf Arab tersebut. Meskipun siswa belum akan bisa berbicara bahasa Arab Amiyah, minimal mereka mengerti apa yang diucapkan orang Saudi dan Mesir. Artinya, orang Arab berbicara dalam bahasa Arab Amiyah, tetapi siswa tetap masih menjawab dalam bahasa Arab Fusha. Masih ada waktu 1 minggu bagi Anda untuk mempersiapkan segalanya sebelum masuk ke kelas di minggu pertama Januari 2026. Nah, Anda berencana untuk mempersiapkan anak-anak agar mereka betul-betul memiliki bekal bahasa Arab yang komunikatif setelah belajar selama 1 semester bersama Anda selaku guru bahasa Arab yang baru. Kepala sekolah berpesan kepada Anda agar membuat para siswa suka dan senang dengan bahasa Arab. Ya, karena selama ini mereka banyak suka menganggap bahasa Arab sulit. Serta mampu menyuarakan bunyi bahasa Arab mendekati cara pengucapan orang Arab. Dan tidak ada yang salah ucap sehingga membuat orang Arab salah paham. Terutama pada bunyi atau huruf yang tidak ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Contoh, sa, ain, ha, gitu dan lain-lain. Sebelum Anda diterima menjadi guru bahasa Arab di SMP itu, siswanya banyak yang tidak suka belajar bahasa Arab. Selain karena gurunya memang sudah uzur, juga cara mengajarnya lebih banyak menghafal tafsir. Wahumahum, yahumahunna, fa'ala yak'ilu, fa'lan itu. Al-kalamu, wal-lafzul, murakkabul, mufidu, bilwadi, dan sebagainya. Sehingga akibatnya anak-anak banyak yang tak tepat cara membaca huruf, serta minim penguasaan mufrad. Nah, inilah prolognya. Nah, sekarang tugas mereka. Nah, coba Bapak Ibu lihat tugas. Soal pertama, saya berikan konsep yang saya ingin tanyakan, konsep pembelajaran. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan bersama siswa Anda di dalam kelas? Dan bagaimana prosesnya? Nah, ini yang saya tanyakan. Pembelajaran. Mengerti tidak siswa itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, kemudian apa tugas Anda selaku guru dan apa pula tugas siswa selama di dalam kelas? Ini yang saya minta. Jadi marking scheme-nya, skornya kalau mereka bisa menjawab itu benar nilainya 10.
nilai yang 10 itu didapat daripada kalau dia bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran, itu skornya 6. Kalau dia bisa menjelaskan apa tugas Anda yaitu mengajar, tambah skornya 2. Belajar skornya 2. Jadi inilah skornya 10. Nah, saya belum menganalisa ini berapa persen yang betul jawabannya karena belum selesai saya periksa. Kalau menurut Bapak Ibu, antara soal nomor 1 dengan nomor 2 mana yang lebih sulit? Kita lihat soal nomor 2. Yang ditanyakan desain pembelajaran. Pertanyaannya, apa sih yang akan Anda lakukan seminggu menjelang pelajaran dimulai? Nah, saya ingin jawabannya adalah saya akan melakukan desain pembelajaran, saya rancang tujuannya, jenjang materinya, metodenya, evaluasi. Kalau itu jelas, nilainya 10. Nah, begitulah. Jadi kita tak usah lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Antara nomor 1 dan 2, mana yang lebih sulit menurut Bapak Ibu? Nah, itu soalnya udah pakai marking scheme. Silakan diberikan komentar. Pak Kumeri boleh, Pak Is boleh, Pak Topo, Pak Sugeng. Udah jam 10 ya. Kira kita mengakhiri. Pak, boleh saya mencoba, Pak? Boleh, silakan Pak Kumeri. Ya, kalau coba ini suka saya. Jadi kan ada pertama pembelajaran, yang kedua desain pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, kalau pembelajaran tentu dia tinggal melaksanakan apa yang diinginkan oleh kepala sekolah karena untuk mempersiapkan siswa-siswinya atau siswanya untuk berangkat umroh sekaligus berkunjung ke Kampung Firaun. Ya, betul. Tetapi kalau yang desain, dia harus membuat bagaimana caranya pembelajaran itu bisa terpenuhi sebagaimana yang diharuskan untuk mendapatkan nilai-nilai sekaligus untuk mendapatkan mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Karena guru tersebut harus membawa anak-anaknya tuh paham dengan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya, Pak. Untuk sementara itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumeri, bisa diperjelas? Bapak tadi mengatakan untuk pembelajaran itu, guru itu membawa anak-anak sehingga paham dia bahasa Arab yang akan digunakan di Kairo itu. Dan selama umroh. Gitu ya. Jadi, apa sebenarnya yang akan Bapak lakukan bersama siswa di dalam kelas? Dan bagaimana prosesnya? Agar anak bisa umroh, bisa ngomong bahasa Arab amiyah di sana. Ismail coba, Bro. Ya kan, Pak Ismail? Ya. Kalau berkaitan dengan ini, biasanya kalau kami itu speaking. Artinya menerapkan langsung berbicara, berdialog. Dengan membiasakan si anak itu mengucapkan lafal-lafal itu. Artinya dengan mereka sering mengucapkan umpamanya halal ya, umpamanya itu salah satu contoh. Itu nanti menjadi kebiasaan dia tatkala dia melafalkan dan sesuai dengan harapan pembelajaran itu, Bro. Oke. Itu barangkali, Bro. Terima kasih. Tambah tugas Bapak seperti apa dan tugas siswa seperti apa selama dalam kelas itu? Kalau tugas si guru gitu ya. Kalau guru itu dia bagaimana dia mendesain, artinya di situ dia ini bukan mendesainnya, ini soal yang pertama. Soal yang pertama. Iya, pembelajaran itu tuh, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan bersama siswa Anda di dalam kelas dan bagaimana prosesnya? Apa tugas Anda dan apa pula tugas siswa Anda selama dalam kelas? Kan itu tuh pertanyaannya. Kalau Bapak bisa menjelaskan yang 3 itu 10 nilainya. Yang jelas kalau peserta didik, saya coba ya, Bro ya. Kalau peserta didik, beliau mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada seperti peraturan tata kelas. Kemudian kalau guru mempersiapkan perangkat-perangkat ajar dan metode-metode apa saja yang akan ia gunakan sehingga mencapai apa yang dia harapkan.
Nah, salah satunya di situ desain guru, metode guru untuk mencapai tujuan itu, Bro. Ya, bagus. Bagus. Pak Is tadi mengatakan Pak Is akan menunjukkan atau mengajarkan cara kata-kata dan anak akan mengulang, mempraktekkan. Itulah konsep pembelajaran itu. Jadi dulu kan belajar mengajar, siswa belajar, siswa mengajar. Sekarang menjadi pembelajaran. Jadi Pak Is akan melakukan proses pembelajaran, yaitu guru menunjukkan, menyuruh anak praktek, membimbing, menjadi teman, mengawani, sehingga mereka bisa mengucobakan. Tugas anak adalah membimbing, menjadi fasilitator. Siswa adalah melaksanakan, meniru, mempraktekkan. Nah, kalau itu sudah dijelaskan, itu sudah 10 nilainya. Ini nih yang rinciannya. Kalau tidak dibuat rincian begini, bisa saja anak mengarang sampai 1 halaman. Tapi kalaupun 1 halaman, kalau itu tak ada, nilainya 0. Tapi walaupun jawabannya hanya 1/4 halaman, tapi itunya ada, nilainya 10. Nah, begini nih. Kira-kira yang nomor 1 dengan nomor 2, mana yang lebih sulit? Pak Is dan Pak Humeri, yang lain juga? Yang lebih sulit yang nomor 2, Pak. Nomor 2? Ya. Apa yang akan Anda lakukan seminggu menjelang pelajaran? Oh iya, apa ya? Oh. Betul-betul. Nah, itu sulit. Dia nilainya sama-sama 10. Cuma yang nomor 1 itu ada 3 hal jelas, yang nomor 2 1 tapi nggak jelas. Mereka sudah saya ajari. Anda melakukan desain itu, yang desain itu ada 4. Tujuan, materi, metode, evaluasi. Kalau mereka melihat pasti ingat tuh Pak yang saya ajarkan. Tinggal menceritakan aja. Maka saya ingin mentes, mereka masih ingat nggak? Bisa nggak menjelaskan? Nah, di sini bukan daya C1 lagi, tapi udah C3 gitu. Nah, bukan sekedar pemahaman, tetapi sudah menerapkan desain itu. Nah, ini dia. Di sini tidak ada lagi C1. C2, yang nomor 1 itu C3 juga itu. Nomor 2 udah C3 juga. Kalau C3 otomatis dia sudah memiliki C1 dan C2. Tapi kalau C2 dia sudah ada C1 tapi belum tentu C3. Ini nanti ini banyak soalnya, sampai nanti saya share aja di grup, silakan Bapak Ibu lihat. Oke Bapak Ibu, udah jam 10 luar biasa, ini semangat. Pak Is tolong di-share lagi hasil rekamannya, saya senang hasil rekaman Pak Is ini menjadi hal yang sangat berharga bagi saya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita, itu tolak awal bagi Bapak untuk meningkatkan profesi menjadi seorang guru yang kali ini kali terakhir untuk ikon ya. Dan saya setetes lautkanlah, sekepal bukanlah. Mudah-mudahan setelah ini kita grup kita ini jangan dihapus, biar saja terus. Nanti kalau ada Bapak mau bertanya, tanyalah tentang apapun. Saya kalaupun sudah selesai kita, tetap saya akan membayar. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan sama foto dulu Pak Ismail, foto dulu Pak Ismail, masukkan di grup Pak Ismail. Foto lengkap, karena di tempat saya ada 3 yang tak lihat 3 lagi. Oke, 2. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum. Mungkin Prof, satu lagi Prof, jika diperkenan ya Prof. Oke. Cuman saya agak ini sedikit lah Prof ya.
Masalah ini tadi saya melihat ini saya stopkan dulu ya Bro ya. Mohon izin. Ya.